dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel Misa Krisan Bungo. Video ini merupakan video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 multimedia. Di video ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Mengapa kita perlu mempelajari dan memahami sikap dan perilaku wirausahawan? Karena sikap dan perilaku wirausahawan sangat menentukan kesuksesan seorang wirausahawan. Adapun tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.1 ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan definisi kewirausahaan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan bidang-bidang usaha kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi dari kewirausahaan itu sendiri. Anak-anak di rumah tentu sudah sering mendengar istilah kewirausahaan. Tapi pernah nggak tahu apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Menurut Impres nomor 4 tahun 1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan menurut para ahli dalam bidang kewirausahaan, salah satunya yaitu Peter F. Drucker, seorang konsultan manajemen asal Amerika, menyatakan bahwa kewirausahaan lebih merujuk kepada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sikap dan perilaku wirausahawan. Apa saja sikap dan perilaku wirausahawan yang harus kita ketahui agar kita menjadi wirausahawan yang sukses? Karakteristik merupakan suatu sifat atau tingkah laku dari seseorang. Berdasarkan pendapat para ahli, hasil diskusi, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Yuyus Suryana SEMS dan Dr. Insinyur Kartip Bayu MSI tahun 2010, beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dibagi ke dalam 5 golongan besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karakter yang termasuk ke dalam karakteristik ini adalah pekerja keras, tidak pernah menyerah, memiliki semangat, dan memiliki komitmen yang tinggi. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Karakter yang termasuk ke dalam karakteristik ini adalah visioner, berpikir positif, dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul.
Karakter yang termasuk ke dalam karakteristik ini adalah berani bertindak, membangun tim yang baik, berpikir dan berjiwa besar, berani mengambil risiko, memiliki mentor, berpikiran terbuka, dan kepercayaan. Yang keempat yaitu memiliki jaringan usaha yang luas. Karakter yang termasuk dalam karakteristik ini adalah jaringan kerja, teman, dan kerjasama. Dan karakteristik yang kelima yaitu tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Karakter yang termasuk ke dalam karakteristik ini adalah berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinal. Berikut ini beberapa cara melatih karakter wirausahawan. Misalnya, karakter pekerja keras. Cara melatihnya yaitu secara disiplin sisihkan waktu setiap hari untuk kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Misalnya dengan membuat produk wirausaha. Untuk karakter berani bertindak dapat dilatih dengan cara membuat perencanaan usaha sederhana, lalu mencoba untuk memulai menjual produk atau membuat produk untuk dijual. Setelahnya, lakukan dan eksekusi langsung. Jika ada kesalahan, belajarlah dari kesalahan tersebut dan perbaiki agar lebih baik. Karakter berpikir positif dapat dilatih dengan cara ketika datang pikiran atau emosi negatif, berikan jeda pada dirimu sendiri untuk menenangkan diri dan mengalihkan pikiran pada hal yang positif. Karakter teman atau pertemanan dapat dilatih dengan cara memperbanyak teman yang positif dan mendukungmu untuk selalu lebih baik dalam hidup. Lalu catatlah beberapa teman baru yang positif dan menjalin hubungan pertemanan. Karakter efisien dapat dilatih dengan cara lebih hemat dalam penggunaan alat tulis, listrik di rumah, memelihara berbagai alat agar tidak mudah rusak, tidak menyia-nyiakan makanan, dan tidak membuang-buang waktu untuk hal yang kurang bermanfaat. Karakter menyenangkan dapat dilatih dengan mencontoh pribadi yang menyenangkan. Contoh pribadi yang menyenangkan adalah cepat menyesuaikan diri, tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Karakter berani mengambil resiko, latihannya sama dengan berani bertindak. Hanya saja, kamu perlu menambahkan analisis resiko dari tindakanmu secara sederhana dan membuat langkah antisipasi jika ternyata risiko tersebut menjadi kenyataan. Berani mengambil resiko bukan berarti nekat atau tanpa perhitungan. Biasakan menganalisis dan melakukan perhitungan cermat sebelum berani mengambil resiko. Karakter komitmen dapat dilatih dengan mengerjakan satu hal yang sulit kamu lakukan, misalnya seperti mengulangi pelajaran sekolah selama 30 menit setiap harinya. Coba untuk melatihnya terus selama 3 bulan dan usahakan untuk komitmen. Karakter percaya diri dapat dilatih melalui hal-hal sederhana, yaitu dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu setiap bertemu dengan orang baru dan memulai pembicaraan dengan orang yang dikenal. Atau bisa juga dilakukan dengan mencoba menawarkan produk dan tidak malu walaupun ada penolakan. Berikut ini faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang pertama, faktor-faktor penyebab keberhasilan. Di antaranya kerja keras, memiliki relasi luas, ambisi untuk maju, memiliki kemampuan memimpin, berani mengambil keputusan, jujur, dan disiplin.
Yang kedua, faktor-faktor penyebab kegagalan, di antaranya kurang ulet dan cepat putus asa, kurang tekun, kurang teliti, tidak jujur, kurang cekatan, kurang inisiatif, kurang kreatif, dan adanya pelayanan yang kurang baik. Materi yang ketiga yaitu bidang-bidang usaha kewirausahaan. Karena kita jurusan multimedia, maka bidang usaha yang akan kita bahas adalah bidang usaha yang berhubungan dengan multimedia. Ada beberapa bidang-bidang usaha kewirausahaan yang berhubungan dengan multimedia, yaitu yang pertama, wirausaha perangkat keras. Yang kedua, wirausaha perangkat lunak. Yang ketiga, wirausaha bidang multimedia. Wirausaha perangkat keras contohnya jual beli aksesoris komputer seperti mouse, keyboard, flash disk, ataupun speaker. Lalu ada juga jasa reparasi komputer. Kemudian ada usaha jual beli perangkat keras komputer. Wirausaha perangkat lunak contohnya adalah pembuatan sistem operasi, pembuatan bahasa pemrograman, dan pembuatan aplikasi. Contoh aplikasi yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah aplikasi game dan aplikasi pembelajaran daring. Yang selanjutnya, wirausaha bidang multimedia. Contohnya yaitu desain produk dengan membuat kreasi dari sebuah produk, menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya ada film, animasi, fotografi, videografi, dan desain grafis. Setelah anak-anak sekalian menyaksikan materi, memahami sikap dan perilaku wirausahawan tadi, Ibu berharap kalian termotivasi untuk menerapkan sikap dan perilaku wirausahawan tersebut di dalam diri kalian. Untuk memotivasi diri kalian, kalian boleh membaca biografi tentang wirausahawan sukses di Indonesia maupun di dunia. Dan kemudian kalian akan bisa melihat kira-kira sikap dan perilaku apa yang paling menonjol dari wirausahawan tersebut sehingga dia bisa menjadi sukses. Ingat, kesuksesan itu memiliki proses atau melalui proses-proses. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. SMK bisa hebat. Dadah.